ketika jabatan Gubernur Anies tersisa 2 bulan kurang. Lalu apa kenyataan yang terjadi? Apakah janji Anies yang diucapkan sampai berkuah-kuah itu terbukti? Apakah warga miskin Jakarta sudah mendapatkan salah satu dari 250.000 unit rumah yang dijanjikan juga sampai berkuah-kuah mulutnya Anies? Dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada warga DKI Jakarta, terpaksa saya sampaikan, semua itu omong kosong, saudara. Para peserta aksi masih terus menyuarakan isu-isu yang dianggap bermasalah di Jakarta. 9 permasalahan yang disuarakan masa Kopaja tersebut yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Lanjut, selain itu dibahas pula ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Ya, bahwa janji politik seorang calon kepala daerah pada saat kampanye memang boleh manis, ya, apapun juga, tapi secara moral politik dia harus bisa menuangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Nah, dituangkannya itu dalam sebuah dokumen yang disebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dibuat 3 bulan setelah dilantik. Jadi kalau kira-kira nanti Pak Ahok ini sampai Oktober dilantik, berarti Pak Anies ini punya jadwal Oktober kan, akhir November, Desember, Januari, sehingga akhir Januari itu kita punya RPJMD DKI yang baru. Dan itu dalam bentuk tertulis sehingga masyarakat pun juga bisa menilai mana janji yang bisa dituangkan secara nyata, mana yang tidak, seperti itu, Pak. Ini dalam bentuk nanti peraturan daerah. Jadi itu akan menjadi pegangan semuanya. Inilah yang akan membawa nasib Pak Anies 5 tahun ke depan. Karena menjadi pegangan acuan rakyat di Jakarta, khususnya untuk apakah ini satu merefleksikan visi misi yang disampaikan, misalnya OKOC ya, ada nggak di situ? Ya itu harus terefleksi betul, terukur. Terus rumah murah tanpa DP, ada nggak di situ? Itu akan menjadi catatan 5 tahun ke depan. Lengser Oktober, anggota DPRD DKI beberkan janji Anies yang belum tuntas, bohongi masyarakat. Banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu, karena dia terbiasa menggunakan agama sebagai tamengnya seperti yang terjadi pada saat Pilgub DKI 2017 lalu. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Mau meneruskan konsep Ahok, udah kadung malu. Akhirnya yang dilakukan adalah membangun pencitraan dengan mengucurkan dana hibah ke ormas-ormas supaya mereka mendukung dan menjaga nama baiknya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober 2022. Namun menjelang akhir masa jabatan, sejumlah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD DKI Jakarta 2017 sampai 2022 belum tercapai. Hingga akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi atas perubahan RPJMD 2020 sampai 2022 karena resesi yang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19. Jangan karena hanya ingin menjadi gubernur, lantas membuat program yang muluk-muluk dan tidak realistis, dan ujung-ujungnya malah tidak tercapai, tidak bisa dieksekusi dan terkesan membohongi masyarakat. Masyarakat Jakarta ini cerdas-cerdas, jadi nggak bisa dibohongin, kata anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Genet. Dia mengkritisi capaian Anies Baswedan tersebut. Pembangunan rumah DP 0 rupiah yang tercatat dalam RPJMD 2017 sampai 2022 masih belum mencapai target 250.000 unit. Rumah yang terbangun hanya 2.774 unit sejak tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 selama 3 tahun. Dalam program rumah DP 0 rupiah itu, yang memalukan adalah terkuaknya kasus korupsi untuk pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah.
dan beberapa orang sudah jadi tersangka oleh KPK dan telah divonis oleh pengadilan juga, kata Kenneth dalam keterangan tertulis pada Selasa 6 September 2022. Selain itu, kata dia, program OKOC yang semula dibuat dengan harapan untuk menciptakan pengusaha mandiri yang kemudian berubah nama menjadi Jackpreneur yang dijanjikan akan mencetak sebanyak 361.518 wirausaha baru. Namun nyatanya hingga 2021 hanya menjamah sebanyak 1.064 peserta yang mendapatkan akses permodalan, kata anggota Komisi DPRD DKI Jakarta itu. Politikus PDIP itu juga menyoroti ihwal penanganan sampah di DKI Jakarta. Ia menilai Anies Baswedan tidak serius dalam membangun Intermediate Treatment Facility atau ITF sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sampah di DKI Jakarta. Saat ini ada investor yang berminat untuk proyek ITF, yakni Sitkom, lembaga administrasi publik asal Prancis yang melayani pengolahan sampah, telah menyatakan minatnya berinvestasi untuk proyek ITF Center di acara Jakarta Investment Forum pada Kamis 1 September 2022. Tetapi sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Adanya minat dari investor asal Prancis ini diharapkan bahwa proyek ITF Sunter bisa segera selesai, karena hingga saat ini 4 proyek pengolahan sampah ITF belum terbangun apalagi beroperasi. Jakarta ini sudah tergolong kategori darurat sampah loh. Menurut saya, untuk salah satu solusi dalam penanganan masalah sampah secara mikro, yaitu alat pemusnah sampah ramah lingkungan yang bisa dipasang di setiap kecamatan atau kelurahan, ujarnya. Tak hanya itu, permasalahan banjir yang tak pernah kunjung selesai, Anies juga tidak mempunyai program yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan banjir di DKI Jakarta. Program normalisasi telah mandek sejak 2018 lalu. Normalisasi sungai yang ditargetkan selesai tahun 2019 tak kunjung terlihat progres pengerjaannya hingga saat ini. Dalam hal ini, Pemprov DKI selalu beralasan masih terkendala dengan pembebasan lahan, katanya. Menurut dia, bantaran sungai yang sudah dirapihkan, dibeton dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda, serta dilapisi ubin berwarna abu-abu dan hitam itu tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai. Meski telah dipercantik sedemikian rupa, pembetonan sungai tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies pada saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI, katanya. Alih-alih menjelang masa akhir jabatannya, Anies mengajukan perubahan RPJMD DKI Jakarta, dan hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada perencanaan yang matang dan terukur dalam menyusun program untuk membangun DKI Jakarta. Tingkat keberhasilan yang rendah secara tidak langsung menjadi alasan Gubernur Anies untuk merubah RPJMD DKI Jakarta, seperti menghilangkan program normalisasi sungai. Untuk penanggulangan banjir Jakarta dalam draft perubahan RPJMD, kata normalisasi menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai, tutur Ken. Ia mengatakan RPJMD 2017 sampai 2022 tidak tercapai. Seharusnya Anies tidak membuat program yang targetnya ketinggian dan tidak masuk akal. Seharusnya fokus terhadap sejumlah permasalahan di Jakarta yang lebih rasional.